Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa kisah ulama dimanapun saat ini berada yang dirahmati Allah. Pada video kali ini akan diceritakan kisah Musailamah Al-Kadzab, sang penjiplak Al-Quran, pembohong sesat yang mengaku nabi. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak kisah ulama berikut ini. Pada masa Rasulullah, ada seorang penjiplak Al-Quran, pembohong besar yang mengaku sebagai nabi. Dialah Musailamah Al-Kadzab. Dia memiliki nama asli, Musailamah bin Sumamah bin Kabir bin Habib bin Al-Haris bin Hifan bin Zul bin Diwal bin Hanifah. Musailamah dilahirkan di Yamamah, yaitu daerah sebelah timur Hijaz. Ia sendiri sudah dilahirkan sebelum Nabi Muhammad lahir. Sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai nabi, Musailamah sudah mengaku sebagai nabi terlebih dahulu. Pada masa itu, dia sudah sangat terkenal seantero jazirah Arab atas kenabian palsunya hingga memiliki cukup banyak pengikut. Orang-orang Arab bahkan memberi ia gelar Rahman al-Yamamah. Saking kurang ajarnya si Musailamah, pernah pada suatu ketika ia meminta kepada Rasulullah untuk mengangkatnya menjadi nabi setelah Rasul meninggal. Namun tentu saja kesesatan ini ditolak oleh Nabi Muhammad. Musailamah Al-Kadzab sering menebar propaganda bohong mengenai kenabiannya. Dia berdakwah ke sana kemari untuk mencari pengikut. Ia memiliki seorang asisten yang bernama Hujair, yang tugasnya membenarkan semua perkataan yang disampaikannya. Dengan kesaksian dari Hujair itulah, banyak juga orang yang akhirnya percaya bahwa ucapan Musailamah adalah wahyu dari Tuhan. Dengan kecerdikannya, Musailamah Al-Kadzab juga bersekongkol dengan Nahar bin Unfuah Al-Hanafi, yang bertugas menjadi tangan kanannya untuk memurtadkan banyak orang menggunakan ayat-ayat palsu karangannya. Berikut ini adalah contoh ayat palsu yang dikarang oleh Musailamah Al-Kadzab yang dibuat mirip dengan Al-Quran agar semua orang percaya. Tidakkah kamu melihat betapa Tuhanmu membuat orang perempuan mengandung? Ia mengeluarkan darinya jiwa yang berjalan. Keluarnya di antara kulit-kulit perut sebelah bawah dan kulit perut sebelah atas. Kesesatan Musailamah Al-Kadzab selanjutnya adalah dia menjadikan tanah kelahirannya yaitu Yamamah sebagai tanah suci meniru Makkah dan Madinah. Yang hal tersebut tentu saja disambut baik oleh penduduk Yamamah. Bahkan dengan lancang, ia mengirim surat kepada Rasulullah yang isinya, dari Musailamah, utusan Allah, kepada Muhammad Rasulullah. Kesejahteraan semoga dilimpahkan atas Tuan. Aku telah bersekutu dalam urusan kenabian ini dengan Tuan. Dan bagi kami separuh negeri dan bagi Quraisy separuh negeri. Tetapi kaum Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Dengan sangat tegas Rasulullah menolak. Beliau membalas surat tersebut dengan memberikan kebenaran dari Allah serta mengajak untuk kembali kepada ajaran tauhid yang benar. Saat Rasulullah meninggal, Musailamah masih hidup dan ini membuat kesesatannya makin menjadi-jadi. Dia mendapatkan banyak sekali pengikut setia. Namun pada akhirnya Khalifah Abu Bakar menindak tegas nabi palsu ini dengan mengirim pasukan muslimin untuk memerangi mereka. Setelah sebelumnya berbagai cara baik diupayakan namun selalu gagal. Perang ini disebut dengan Perang Yamamah. Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid, sang jenderal perang. Saat terjadi peperangan sengit itulah Musailamah tewas di tangan Wahsy bin Hareb. Akhirnya perang dimenangkan oleh kaum muslimin
dengan gilang gemilang. Ada sekitar 10.000 atau bahkan 21.000 orang pengikut Musailamah berhasil ditumpas dan kebenaran Islam kembali ditegakkan. Demikianlah sedikit uraian kisah ulama kali ini. Semoga dapat menambah wawasan serta keimanan kita. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjumpa kembali di kisah-kisah ulama selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.